Tahun 2021 mencatat banyak peristiwa di Sumatera Selatan yang menghebohkan Sumatera Selatan bahkan hingga ke nasional. Diawali dengan kasus COVID-19 yang masih tinggi, peristiwa hukum hingga fenomena alam yang tak diduga. Januari 2021 kasus COVID masih tinggi. Awal tahun 2021 Indonesia termasuk Sumatera Selatan masih dihebohkan oleh virus corona. 2 Maret 2020 kasus pertama virus corona ditemukan di Indonesia. Data pada Jumat 1 Januari 2021 pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, terdapat penambahan 8.072 kasus COVID-19 dalam 24 jam terakhir. Penambahan itu menyebabkan total kasus COVID-19 di Indonesia pada Januari 2021 mencapai 7.501.270 orang, terhitung sejak diumumkannya pasien pertama pada 2 Maret 2020. Februari 2021, Bupati Muara Enim ditangkap KPK. Pemerintahan Kabupaten Muara Enim secara mengejutkan mendadak kosong karena Bupati Juarsa ditahan KPK. Sementara Sekretaris Daerah meninggal beberapa waktu yang lalu, untuk lainnya, roda pemerintahan Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru langsung mengambil alih dan menunjuk Sekda Sumatera Selatan Nasrun Umar menjadi pelaksana harian. Pada tahun 2018 lalu, Bupati Muara Enim saat itu Ahmad Yani ditangkap KPK. Setelah proses hukum berjalan, Juarsa naik dari Wakil Bupati menjadi Bupati Muara Enim. Namun ternyata dalam proses pengembangan yang dilakukan KPK, kasus di Dinas PUPR ini juga menjerat Juarsa. Penangkapan Juarsa juga menjadi awal ditetapkannya 15 anggota DPRD Muara Enim sebagai tersangka di akhir tahun 2021. Maret 2021, Hari Tanpa Bayangan. Hari Tanpa Bayangan melintasi wilayah Sumatera Selatan sejak 9 hingga 13 Maret 2021. Hari Tanpa Bayangan merupakan fenomena alam dampak dari dinamika kulminasi atau kondisi matahari berada pada posisi paling tinggi. Terjadi pertama di Sumatera Selatan tahun ini pada 9 Maret di Ogan Komering Ulu Timur dan terjadi di seluruh daerah di provinsi ini. Hari Tanpa Bayangan bisa dimanfaatkan peneliti untuk mengukur luas bumi, dan masyarakat juga bisa menguji fenomena itu dengan berdiri atau meletakkan benda di bawah sinar matahari tepat pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Hari Tanpa Bayangan yang berangsur terjadi di Sumatera Selatan dan berakhir di Musirawas Utara pada 13 Maret pukul 12.17 waktu Indonesia bagian Barat. April 2021, perawat Rumah Sakit Siloam dianiaya. Beredar luas sebuah video penganiayaan yang dialami seorang perawat di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan. Penganiayaan yang dilakukan ayah dari seorang pasien tersebut diduga dilatar belakangi masalah infus. Korban perawat Christina Ramauli, 28 tahun, sudah sujud minta maaf, tetapi malah ditendang dan dianiaya oleh sang pelaku Jason Cakrawinata. Dalam video yang beredar tersebut, pria yang menganiaya perawat tersebut mengakui sebagai anggota polisi. Belakangan diketahui adalah pengusaha bengkel dan spare part kendaraan di Kayu Agung. Jason Cakrawinata akhirnya dihukum 1 tahun 8 bulan penjara oleh Majelis Hakim PN Palembang. Mei 2021, 83 ton ikan giling berformalin ditemukan di Pasar Induk Jakabaring. Sebanyak 8,3 ton ikan kakap giling mengandung formalin di Pasar Induk Jakabaring Palembang, Sumatera Selatan disita oleh polisi. Kepala Polisi Resor Kota Besar Palembang Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra mengatakan, terungkapnya peredaran 8,3 ton ikan giling mengandung formalin itu setelah sebelumnya mereka melakukan penyelidikan selama 10 hari. Mulanya petugas menemui adanya ikan giling kakap dalam kemasan 1 kg mengandung formalin. Peredaran makanan mengandung bahan berbahaya disebut selalu tinggi memasuki bulan Ramadan hingga Hari Raya Idul Fitri yang selalu dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggung jawab. Juni 2021, penerapan PPKM Mikro. Pemerintah awalnya resmi melarang mudik Lebaran 2021 yang berlaku mulai 6 hingga 17 Mei 2021. Kebijakan tersebut dilakukan untuk mencegah penularan virus corona yang kasusnya umum naik saat libur panjang. Adapun larangan ini tertuang dalam Surat Edaran Satuan Tugas Penanganan COVID-19 nomor 13 tahun 2021 tentang peniadaan mudik Hari Raya Idul Fitri tahun 1442 Hijriah dan upaya pengendalian penyebaran COVID-19 selama bulan suci Ramadan 1442 Hijriah. Pasca Idul Fitri, pemerintah memberlakukan pembatasan kegiatan masyarakat berskala mikro Juni 2021 hingga 14 Juni 2021. Berbeda dengan sebelumnya, penerapan PPKM berbasis mikro ini diterapkan di seluruh provinsi di Indonesia. Sementara itu, mengikuti aturan pusat, Sumatera Selatan juga memperpanjang pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM
berskala mikro untuk kelima kalinya mulai 15 hingga 28 Juni 2021. Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meminta setiap bupati dan wali kota dapat memastikan PPKM Mikro berjalan efektif agar kasus COVID-19 dapat ditekan. Perpanjangan PPKM kali ini pemerintah akan mengintensifikasi operasi justisi dari Satgas COVID-19 dengan penerapan sanksi pelanggar protokol kesehatan. Hingga akhir PPKM, periode sebelumnya kasus positif di Sumatera Selatan telah melampaui 26.000 kasus dengan 1.365 kasus aktif. Tingkat kematian di Sumatera Selatan masih tinggi mencapai 5% atau di atas rata-rata nasional. Sementara tingkat keterisian rumah sakit kini menurun menjadi 43%. Juli 2021, prank Aki Ditio. Sosok pengusaha asal Langsa, Aceh Timur, almarhum Aki Ditio menjadi buah pembicaraan setelah memberikan bantuan untuk penanganan warga yang terdampar COVID-19 di Sumatera Selatan sebesar 2 triliun. Adapun mendiang Akidi diketahui merupakan pengusaha yang bergerak di bidang pembangunan dan kontraktor. Penyerahan bantuan secara simbolis dari keluarga almarhum Akidi Tio ke Polda Sumatera Selatan pada Senin 26 bulan 7 2021 diwakilkan Herianti yang merupakan anak bungsu dari almarhum Akidi Tio dan Profesor Dr. Hardi Darmawan, dokter keluarga Akidi. Nyatanya Kepolisian Daerah Sumatera Selatan memastikan tak ada uang sebesar 2 triliun rupiah yang di rekening Bank Mandiri anak Akidi Tio, Heriati. Heriati, anak bungsu dari almarhum Akidi Tio, dijadikan tersangka dan ditangkap saat sedang berada di kantor salah satu bank di Jalan Arifai, Kota Palembang. Buntut dari prank ini, Kapolda Sumatera Selatan Irjen Eko Indra Heri pun dicopot seperti termuat dalam surat telegram yang diterbitkan pada Rabu 25 bulan 8 2021. Agustus 2021, Percalean Puri meninggal dunia. Sumatera Selatan berduka. Gubernur Sumatera Selatan Haji Harmanderu kehilangan anak kesayangannya, Percalean Puri yang juga anggota DPR Republik Indonesia periode 2019 hingga 2024 untuk daerah pemilihan Sumatera Selatan II pada 19 Agustus 2021. Putri sulung Gubernur Sumatera Selatan Harmanderu ini diketahui menghembuskan nafas terakhirnya di Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, Sumatera Selatan pada pukul 17.45 waktu Indonesia bagian Barat. Wafat di usia 35 tahun, Percalean Puri melahirkan sepasang bayi kembar lewat operasi sesar sepekan sebelum meninggal. Awalnya sempat berhembus kabar Perca meninggal karena sakit COVID-19, namun akhirnya dibantah oleh pihak keluarga karena hasil tes PCR menunjukkan negatif. Jenazah Percalean Puri langsung dibawa ke Geria Agung Palembang, Sumatera Selatan, dan disemayamkan di pemakaman keluarga yang berada di kawasan Gandus, Palembang. Adapun acara pemakaman dilakukan pada hari Jumat sekitar pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat. September 2021, penetapan Alex Nurdin tersangka PDPDE dan hibah Masjid Sriwijaya. Kejaksaan Agung menetapkan anggota Komisi Energi Dewan Perwakilan Rakyat Alex Nurdin sebagai tersangka atas kasus dugaan tindak pidana dugaan korupsi di perusahaan daerah pertambangan dan energi Sumatera Selatan pada 16 September 2021. Penyidik juga menetapkan mantan komisaris PDPD Sumatera Selatan Mudai Madang sebagai tersangka. Kejaksaan Agung pun resmi menahan Alex Nurdin dan Mudai Madang. Hanya berselang 6 hari saja, Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menetapkan status tersangka terhadap 3 orang terkait dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian dana hibah dari dana APBD Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015 dan tahun 2017 kepada Yayasan Wakaf Masjid Sriwijaya Palembang dalam pembangunan Masjid Sriwijaya Palembang. Salah satunya Gubernur Sumatera Selatan periode tahun 2008 hingga 2013 dan periode tahun 2013 hingga 2018 Alex Nurdin. Oktober 2021, Dodi Reza Alex Nurdin ditetapkan sebagai tersangka. Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin terjaring operasi tangkap tangan oleh Tim Penindakan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Jumat 15 Oktober 2021 malam. Selain Dodi Reza, KPK juga mengamankan 7 orang lainnya. Ketujuh orang tersebut yakni Kadis PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin, Herman Mayori, Kabid SDA PPK Dinas PUPR Kabupaten Musi Banyu Asin, Edi Umari, dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandi. Di antara mereka yang terjaring OTT, 4 dijadikan tersangka dan 4 lainnya berstatus saksi. 4 yang dijadikan tersangka yakni Bupati Musi Banyu Asin Dodi Reza Alex Nurdin, Kadis PUPR Musi Banyu Asin, Herman Mayori, pejabat pembuat komitmen Dinas PUPR Musi Banyu Asin, Edi Umari,
dan Direktur PT Selaras Simpati Nusantara, Suhandi. November 2021, kasus pelecehan seksual di Unsri. Nama Universitas Sriwijaya tercoreng setelah 2 oknum dosennya melakukan pelecehan seksual kepada mahasiswi. Dosen FKIP Unsri tersangka pelecehan seksual terhadap mahasiswanya Aditya Rolasmi, MPD, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolda, Sumatera Selatan. Polisi mengancamnya dengan pasal berlapis serta ancaman 9 tahun penjara. Aditya diduga melakukan pelecehan seksual secara fisik saat mahasiswinya dibimbing skripsi di ruang laboratorium. Menyusul polisi resmi menetapkan dosen Reza Gassama sebagai tersangka atas kasus dugaan pelecehan seksual, mengirim chat mesum kepada 3 mahasiswinya. Reza merupakan dosen sekaligus Kaprodi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya, namun statusnya kini sudah nonaktif sejak kasus dugaan pelecehan seksual mencuat ke publik. Desember 2021, banjir terparah di Palembang selama 31 tahun terakhir. Hujan deras disertai angin kencang yang melanda kota Palembang, Sumatera Selatan sejak dini hari membuat seluruh sudut kota terendam banjir. Sabtu 25 Desember 2021. Kondisi banjir itu membuat seluruh jalan raya dan rumah warga terendam air dengan ketinggian mencapai 1 meter. Hujan yang menyebabkan banjir di 5 kecamatan di kota Palembang, Sumatera Selatan, menyebabkan 2 warga meninggal dunia. BMKG mencatat curah hujan pemicu banjir di Palembang itu tertinggi sejak 31 tahun terakhir. Penyebab banjir ini selain intensitas dan curah hujan yang cukup tinggi, tak kalah penting adalah permasalahannya pada sistem pompanisasi Sungai Bendung yang terletak di Jalan Ali Gatmir, Kelurahan 10 Ilir, Kecamatan Ilir Timur, 3 Palembang.